Oke, berarti yang menciptakan ibunya Yesua. Bunda Maryam itu dibentuk di dalam kandungan orang tuanya karena Yesaya Segala sesuatu dijadikan oleh dia, itu. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti Yesua yang menciptakan nih, menciptakan semua orang nih, Yesua. Iya. Oke. Jadi Yesua menciptakan mamanya ya. Hingga mau turun Perawan bumi diciptakan dulu mamanya. di mana dalam Quranmu tertulis bahwa Adam yang pertama sekali diciptakan? Lalu kenapa kamu di sini menyampaikan narasi yang tidak ada buktinya di dalam kitabmu? Gimana Nasution? Sabar. Saya tidak sabar lagi dengan sabar Nasution yang menyampaikan narasi liar. Sabarlah Ani. Video kali ini teman-teman jelas berbeda. Narasumbernya saja juga sudah berbeda. Tetapi di sini kita berbicara tentang Adam Kristen dan Adam Islam. Saya Kristen teman-teman. Tetapi bagaimana di pemahaman Adam itu di Islam, peran malaikat, peran iblis, peran sang pencipta ini menjadi menarik untuk saya ketahui teman-teman. Ini penting untuk kalian dengar. Mungkin kalian belum pernah mendengar, apalagi yang Kristen ya. Bagaimana versi Adam di Islam? Dengarkan ini. Oke, jadi gini Nasution, saya akan jawab pertanyaanmu mengenai bahwa Adam kan yang pertama diciptakan di dunia ini. Lalu bagaimana cara Tuhan Yesus HaMashiach menciptakan sementara Tuhan Yesus HaMashiach lahir di abad pertama atau di zaman Miriam lah ya, perawan Miriam ya, atau zaman Imam Zakaria gitu ya. Ada jawabannya juga saudaraku, lengkap kalau kitab suci ini. Oke, dengar. Nih. Nah, menciptakan manusia pertama sedangkan dia belum lahir, ibunya belum ada. Oke. Saya bacakan dalilnya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20 ya. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, sebab di dalam dialah segala sesuatu telah diciptakan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Jadi Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk sebelum Adam ada, Dia sudah ada, karena segala sesuatu terkandung dalam Dia. Jadi Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Oh haleluya. Jadi jelas Pak Nasution. Jawaban Mikana itu nggak ada nyambungnya. Yang saya tanyakan, Justru ini mohon maaf nggak nyambung. Udah ada jawaban pakai dalil, kamu bilang nggak nyambung. Atau jangan-jangan abang sudah tahu tapi pura-pura menyangkal. saya yang tanyakan tadi, manusia diciptakan di dalam Alkitab Mikana Adam. Sementara Tuhan Mikana kalau belum lahir Maryam belum ada Tuhannya. Itu balik lagi tuh. Diciptakan. Yeshua HaMashiach, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, sang pencipta itu sendiri abangku. Jadi sang pencipta itu sendiri yang datang melalui proses kelahiran. Bukan berarti ketika dia lahir di abad pertama itu dia baru ada, tidak. Karena Kolose 1 ayat 17 dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Makanya perawan Miriam mengandung bukan karena setelurnya dibuahi oleh sperma atau setelurnya dibuahi Roh Kudus, tidak. Tetapi Elohim itu sendiri yang ada dalam tubuh Bunda Maryam. Sedikit aku ngutip ya, sedikit. Berarti alam semesta ini diciptakan oleh Yesua kan? Ya, karena Yeshua masih adalah Bapa Yahweh sendiri. Manusia ini diciptakan semuanya. Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yeshua karena Yeshua adalah Elohim itu sendiri. Oke, berarti yang menciptakan ibunya Yesua. Bunda Maryam itu dibentuk di dalam kandungan orang tuanya karena Yesaya 40 segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti Yesua yang menciptakan semua orang nih, Yesua. Iya. Betul, oke. Jadi Yesua menciptakan mamanya ya. Hingga mau turun bumi menciptakan dulu mamanya. Perawan Miriam itu adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Enggak, gini. Iya, begini. Makanya Yeshua HaMashiach kalau kita baca di sini, dia tidak pernah memanggil Miriam itu ibu. Makanya waktu Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman di Matius 12, di mana dalilnya kalau Miriam berkata bahwa Tuhan Yesus masih jahat? Harus pakai dalil. Jangan kamu saksi dusta, jangan kamu memfitnah. Sungguhlah kamu ini pendusta. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci ini. Perawan Miriam marah, ngamuk. Kok kamu nggak ada menghormati saya? Ada nggak seperti itu? Justru perawan Miriam itu bersukacita dan bergembira. Makanya perawan Miriam berkata di Lukas 1 ayat 44 sampai 55, jiwaku memuliakan Elohim juru selamatku. Seluruh dunia akan menyebut aku wanita yang paling berbahagia, wanita yang paling beruntung.
Justru perawan Jadi, Miriam gini- berterima kasih Gitu. bersyukur karena dia dipilih untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 bahwa dia adalah perempuan yang terpilih itu untuk wadah kedatangan sang Mesias, sang juru selamat ke dunia. Jadi kamu Itu. nggak usah memfitnah. Aku ngomong Kamu bentar, tuh, itu. giliran saya bertanya sama kamu bingung 7 keliling. Bentar itu. Bahkan tidak ada Itu. jawabannya. Itu sebentar itu. Aku mau ngomong sebentar, sedikit aku mau ngomong juga kan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesua. Betul, termasuk Kolose makna 1 ayat juga 16. Iya kan. Berarti Yesua ini menciptakan ibunya dulu untuk turun ke bumi. John Beleng-Beleng sudah jelas tadi Yeshua Hamasya adalah sang pencipta sendiri, ya. Oke. Ini sudah nih ketawa dia. Giliran tadi saya tanya sama dia, di mana dalam Quranmu tertulis bahwa Sabar Adam yang dulu. pertama sekali diciptakan. Lalu kenapa Oke. kamu di sini menyampaikan narasi yang tidak ada buktinya di dalam kitabmu? Itu Nasution. Oke, Kenapa? di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Di mana di itu situ Adam yang jelas. pertama sekali diciptakan? Nabi John Adam itu Beleng-Beleng dan dijadikan Nasution sebuah jangan menyampaikan narasi yang tidak ada pemimpin. datanya. Tunjukkan datanya. Udah dibaca tadi ayat 30. Di mana di situ Adam di mana di situ Adam yang pertama sekali diciptakan sesuai dengan narasimu tadi? Ya Tadi. Allah, Rabbi. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jangan cuma bisa kamu ketawa itu Nasution. Sabar dulu kita. Sabar. Saya tidak sabar lagi Dara, dengan sabar. Nasution yang menyampaikan Ani, narasi liar. sabarlah Ani. Makanya aku tanyakan. Itu Nasution. Tunjukkan dulu dalilnya karena saudara sudah menyampaikan narasi di sini. Jangan kamu menyesatkan umat. Al-Baqarah ayat 30 sampai 35, Baca. Mbak. Oke. Karena Bacakan, ada nggak di situ tertulis bahwa Adam yang pertama sekali diciptakan? buka lah. Tadi udah dijelaskan si John Beleng-Beleng. Kok jadi John Beleng-Beleng? Abang sendiri yang menyampaikan narasi itu ke sini. Ayat yang dikatakan Beleng-Beleng sama dengan saya karena kitab suci kami sama. Tidak Iya, ada tapi- bedanya. Tapi sudah saya baca juga nggak ada di situ tertulis Adam yang pertama sekali diciptakan. Lalu kamu tahu Adam diciptakan pertama sekali dari mana? Itu Nasution. Oke, Allah itu menjadikan seorang khalifah di bumi pertama kali itu, menjadikan seorang pemimpin pertama kali, yaitu Nabi Adam. Kan seorang pemimpin bukan yang pertama sekali diciptakan. Aduh, bisa membedakan nggak sih dua ini? Karena Nabi Adam pertama diciptakan. Yang pertama pemimpin dan pertama sekali diciptakan itu berbeda. Itu Nasution. Jangan beleng-beleng. Tadi Khalifah kau tanyakan tadi kan artinya pemimpin. Iya, Berarti arti Khalifah khalifah. pemimpin yang Pemimpin umat. Umat mana yang dipimpin oleh si Nabi Adam? lah yang diciptakan pertama dari manusia Mikana. Berarti ketika Adam diutus ke bumi sebagai khalifah untuk pemimpin umat, berarti kan umat sudah ada di bumi dong, makanya dia diutus jadi khalifah. Bisa mikir nggak sih? Umat sebelum manusia, sebelum Adam tidak ada dunia ini. Dunia, pohon, gunung, ya kan? Makanya dia diutus jadi Di mana di situ tertulis, sedangkan di ayat 31-nya di situ Adam diberitahu nama-nama benda. Tapi kamu bilang sebelum ada pohon, sebelum ada hewan, sebelum ada ini. Sementara di ayat Dari 31 poinnya 31 aja sudah dapat. Dari poin ayat 31 di dalam justru surah di situ Al-Baqarah. diajari dia nama-nama benda, nama-nama Betul. ini. Artinya sudah Iya. ada yang diciptakan, sudah ada Belum, diciptakan. ayat 30, ayat 30 itu belum ada. Belum ada, ayat 30 itu belum ada Mikana. Nah, di mana di situ tertulis belum ada? Ayat 30 itu belum ada. Baru ayat 31-nya itu baru ada gitu loh. Loh, kok baru ada? Turun Karena di ayat itu 30 sampai Adam diajari kepada- nama-nama benda, nama-nama ini. Berarti kan sudah Siapa ada pertama kali diciptakan diajari? sebelumnya. Siapa yang pertama kali diajari nama-nama benda? Ya Siapa jelas coba? Manusia sudah siapa? ada diajari. Iya, tapi di mana di situ? Ya Allah. Karena si kata si Nasution tadi dibilang Ya. sebelum ada pohon-pohon, sebelum ada nama-nama hewan-hewan. Buktinya di situ sudah ada. Kenapa si Nasution malah makanya dia Tidak, jangan menyampaikan melebar sesuatu yang dulu. tidak sesuai dengan kitabnya? Jangan melebar dulu. Ya udah, silakan baca. Ada nggak di situ dijelaskan Adam yang pertama sekali diciptakan di dunia ini? karena ini udah dikasih tahu tadi ayatnya sama si John Beleng-Beleng. Ya silakan baca lagi dengan seksama. Adam itu sebelum dia di bumi di mana? Jadi khalifah itu bapak seluruh umat manusia itu Mikana. Yang saya tanya, Adam diciptakan di mana? Di sorga. Di surga. Berarti Adam diutus dong ke bumi menjadi khalifah, betul? Bukan diutus Mikana karena kesalahan ibu Hawa. Kan itu jelas ayatnya. Karena kesalahan ibu Hawa, Allah memberikan nih, Allah menguji Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, hei Adam, kamu jangan makan buah kulti, kan begitu. Habis itu dia melanggar, diuji. Walaupun dia diciptakan tetap diuji. Iblis pun diuji oleh Allah. Iblis diuji dengan ketaannya diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan, diperintahkan Iblis, hei Iblis, malaikat, kau sujud kepada Adam. Enggak taat dia. Adam diuji juga, jangan makan buah kulti, diuji, melanggar dia. Akhirnya sama-sama keduanya itu diturunkan semua Mikana, gitu loh. Diturunkan ke Sama bumi siapa? karena berarti diturunkan ke bumi karena melanggar, karena tidak taat sama Allah. Bukan berarti jadi Kenapa? khalifah dong. Iya, dia melanggar. Kan coba baca ayat 30-nya.
Lebih tahu gua daripada lo malaikat. Itu kata Allah. Coba baca 30-nya. Iya, ini bahasa saya, nggak masalah. Ini bahasa saya. Coba Gini loh, baca yang aku bingung itu jangan beleng-beleng. Aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Berarti Allah apa namanya? Lebih tahu gitu loh. Daripada malaikat itu sendiri. Apa kata gua? Istilahnya kayak gitu, Mikana. Paham nggak sampai sini, Mikana? Saya paham apa yang kamu sampaikan, tapi yang menjadi kebingungan saya adalah, yang keheranan saya, berarti Adam itu diturunkan ke bumi karena tidak taat sama Allah. Tapi kenapa jadi khalifah? Ya Allah, Rabbi. Emang di mana? Oke, perintah Allah? Oke, gini. Kalau tidak taat sama dia, dia akan diturunkan ke bumi. Bentar dulu pertanyaan saya. Iya, sebentar aku jelasin dulu. Oke. Nabi Adam itu berdosa. Apa namanya? Zalim terhadap dirinya sendiri. Makanya Nabi Adam itu memang bersalah kepada Allah. Makanya doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Mohon ampun, dia diampuni dosanya. Gitu loh, Mikana. Apa? Makanya Mbak Mikana nggak terima begini, yang kita John beleng-beleng, itu Nasution. Itu bukan kitab dia, beleng-beleng cuma saja. Ada enggak? Makanya jelas di dalam Al-Quran itu ya, Rasulullah menyampaikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, turun ayat itu, Mikana, yang kau sembah itu salah, yang kau sembah itu adalah utusan. Kata Rasulullah, inna masala Isa indallahi kama sali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya yang kau sembah itu adalah ciptaannya Allah. Penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Isa itu sama. Gitu loh. Udah Itu kelar narasimu, itu versimu, tapi itu tidak. Gimana tuh versi? Karena apa? Ya itu kan versi kami. Sebelum kita muncul, sebelum Tuhan memuncul di abad ke-7, Tuhan saya yang terlebih dahulu muncul. Bagaimana bisa kamu menyatakan sesuatu yang tidak nyambung? Tuhanmu, ya udah. Tapi sebentar dulu, jangan kamu alihkan topik. Ya udah, Tuhanmu yang lebih dulu, kamu tanya dulu. Bukan Ya. bisa. Tapi sebentar dulu, konsekuensi dari tidak taat sama Allah sehingga diturunkan ke bumi ada nggak? Ada. Loh, waktu Adam di surga, terus mereka tadi melanggar perintah Allah. Allah memerintahkan jangan makan buah kuldi. Betul nggak? Iya. Nah, ada nggak konsekuensi dari pelanggaran itu sehingga Adam diturunkan ke bumi? Kenapa tiba-tiba diturunkan ke bumi? Dari khalifah pula. Makanya Allah itu memberikan suatu peraturan kepada Nabi Adam gitu loh, Mikana. Hei Adam, kamu jangan makan ini. Diuji ketaatannya itu Nabi Adam diuji, Mikana. Kemudian karena pertama kali diuji itu Iblis, oke? Suruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Iblis, saya lebih hebat dari Adam. Adam diciptakan dari tanah kok. Nah, kan kayak gitu. Habis itu melanggar Iblis, diusir dari sorga, terus membisikkan kepada si Adam, gitu loh. Tapi Makan kau Adam sebentar. oh ya udah silakan. Sabarlah dulu, biar kita turunut gitu loh. Iya. Coba kau makan Dam, kata Allah itu begini kan gampangannya. Kalau kau makan yang dilarang itu kau akan kekal di sorga gitu. Itu Oh, ada seperti godaannya. Ya sebentar dulu kawanku. Oh, Ini iya. ada dalam hadis, diterangkan di dalam hadis tuh ada. Ya Ada tunjukkan, diterangkan. sambil tunjukkan dong datanya. Jangan cuma Ya ini aku baca panjang. ini. Cemana lah, sebentar dulu lah. Sabar, kita gantian gitu. Ani, sabarlah Ani. makanya Mikana, Nabi Adam itu diturunkan, Allah itu marah murka terhadap Nabi Adam karena sudah Sebutkan melanggar. dalilnya, jangan kamu Oke, ceramah kita di sebutkan masjid, ini bukan dalilnya. di masjid, ini diskusi. Oke, kau baca ayat Al-Baqarah ayat 36-nya, kau baca. Kau baca Al-Baqarah ayat 36-nya, baca. Jelas itu runut itu. Lah, kenapa tiba-tiba di surga? Mereka kan sudah diturunkan di bumi, kenapa di surga lagi? Allahu Akbar. Ini Mikana kok nggak nyantol sih, cemana lah Mikana nih. Itu 36-nya sudah di bumi Mikana, sudah Allah itu sudah Karena akan diturunkan di bumi. Tadi itu dari 30 itu belum, masih runut itu ceritanya Mikana, gitu loh. Dibaca dulu lah biar kita paham. Oke, saya baca, boleh? Oke, Ya, kau baca. kita baca mulai dari ayat 30 aja ya. Gak apa-apa toh? Dan dalam kurung ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama dalam kurung benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepada aku nama semua dalam kurung benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia dalam kurung Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia dalam kurung Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat dalam kurung berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Lalu Satan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari dalam kurung segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Lagi. Sudah? Nah, begini, di ayat 30 dia Itu di ayat 31 ceritanya sudah runut di sana. Ya Allah. Ya, sudah. Adam diajarkan nama-nama benda semuanya, ya. Itu di mana? Itu Nasution. Lihat mana itu? Ayat 31. Adam kan diajarkan nama-nama benda. Itu di mana diajarkan? Nama-nama benda apa? Seandainya kau bukan anak kecil, belajar disuruh belajar kau mengetahui benda ini pensil, ini kaki, ini kartu, ini buku, begitu kah? Ini sendok, ini gelas, jangan kau makan gelas kaca itu. Iya, kalau saya masih kecil kan diajarilah. Karena saya tidak tahu saya minta diajarin. Jadi ayat 31 itu Adam diajarkan nama-nama benda itu, nama-nama benda apa dan itu di mana? Oke, di sorga. Oh, di surga. Di sorga. Nama-nama benda Ya, apa? di sorga. Allah memperkenalkan semuanya malaikat kepada Nabi Adam. Semuanya itu di sorga. Karena Nabi Adam itu waktu itu masih di sorga. Nama-nama benda apa ini? Ya nggak tahu, Allahu a'lam saya. Di mana toh? Dia simak ini nama. Kan begitu. Wallahu a'lam, kami nggak tahu. Yang penting intinya seperti itu penjelasannya. Kami mau Tapi menjelaskan seperti apa? Gini. Tapi kata kalian tadi di ayat 31 itu di bumi karena setelah dia diturunkan di bumi, Belum. diajarkan Itu nama-nama belum. benda, sekarang udah di surga. Ya Allah. Astagfirullah. Itu belum penciptaan 30 Mikana, 31 baru penciptaan. Gitu loh Mikan. Aduh ya Allah, kayak gini aja kok nggak nangkep. Makanya jangan jadi oten. Jangan jadi oten. Tadi aku bilang itu di bumi. Ya Allah. Kenapa dia diajarkan nama-nama benda yang di bumi? Aduh Tuhan. Itu masih belum Mikana. Allah memperkenalkan ini loh dan malaikat-malaikat. Begitulah kira-kira Mikana. Allah yang mengajarkan itu. Sama seperti halnya gini. Aku punya anak, ini nak, ini Tuhan Yesus nak. Begitu kira-kira ini salibnya nak. Gitu. Ini yang menjalankannya Tuhan Yesus. Itu Mikana gitu. Lalu di pahanya Tuhan Yesus ada namanya, ada tatunya nak. Itu caranya. Terus di Al-Baqarah 34 Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, lalu iblis menolak. Kenapa iblis malah dikatakan sombong? Iblis itu udah benar kan, yang kita sujud itu hanya kepada Gini, Allah. Mikana. Kenapa malah sujud kepada Adam? Kenapa malah jadi iblis yang sombong? Allah menguji ketaatannya iblis. Loh, benar ini. Menguji di mana? Allah sih itu menguji. Nggak ada menguji di sini. Sebentar Mikana. Kenapa dia salah? Kayak gini semuanya itu diuji. Yang menyembah manusia. Cuman kalian ini. Loh. Gimana kita mau menjelasinnya? Macam mana? Tuhanmu aja disuruh sujud kepada iblis, macam mana coba? Ayo. Tuhanmu. Itu kan keinginan si iblis, tapi Tuhan Yesus masih tidak mau. Nah, tapi di sini sekarang Diperintahkan nggak? kenapa Sekarang Allah malah pertanyaan saya. menyuruh Sekarang malaikat pertanyaan saya. Sujud Sekarang kepada pertanyaan saya. Adam? Kita Bukan gantian. hanya sujud kepada dia, malah Kita disuruh gantian. sama Kita manusia. Loh, iya. Diuji memang Karena iblis. kalian ini belum bisa Ya menjelaskan Allah. kitab kalian gitu loh. Ada sudah di kitab runut manusia itu nih, juga Kana. kan, nggak bisa jawab. Iya, dijelaskan, Ya kan? tapi kata Nama-nama benda kalian itu di mana? Tadi kalian bilang di Oke. bumi, sekarang udah di surga. Gimana Tommy Kana ini? Oke lah, kalau kau tolak. Oke. Sekarang ketika Yesus diuji oleh Jangan main-main, Yesua. kalau lupa. Oh, iya, bagus. Yesua. Oke. Yesua diuji oleh si iblis. Lebih hebat yang menguji apa lebih hebat yang diuji? Di situ nggak ada menguji. Oke, kita buka Matius 4. Mencobai dengan menguji Oke. beda. Oke, Mencobai lebih hebat dengan yang menguji mencobai. beda. Oke, lebih hebat yang mencobai apa lebih hebat yang dicobai? Kau aja bisa mencobai siapapun, tapi apa kau hebat? Enggak, ini Tuhan loh, Tuhan pencipta alam semesta. Nah, Tuhan alam. tetapi Yesus masih bisa nggak dicobai? Oke, kita buka ya, Nggak ayatnya, bisa, Matius ya. nggak bisa. Matius. Walaupun Sabar iblis dulu. berusaha, jangankan mencobai, Sabar. bahkan dia memberontak sama Tuhan Yesus. Makanya di Yakobus, Elohim tidak bisa dicobai. Kenapa? Kita Iblis buka. tidak bisa mencobai Tuhan Yesus, walaupun dia mencobai, tapi kan tidak bisa, tidak berhasil dia mencobai Tuhan Kita Yesus. buka. Oke, kita buka ya. Matius 4 nomor 9 ya. Lalu dia berkata kepada Yesua, si Bilis berkata kepada Yesua, aku akan memberikan semua itu kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Di sini konteksnya, jadi alam semesta ini akan diberikan kepada Yesua jika Yesua sujud menyembah iblis. Jadi pencipta di sini siapa? Kita buka, ayo kita buka. Saya open cam. Kita open cam. Kita open cam. Enggak, open cam ayat maksudnya open cam ayat gitu loh. Tunjukkan literasinya, terjemahan yang ketiga. Ya, ini. Nih, kita open cam ayat ya teman-teman ya. Nih, dan berkata kepadanya nih. Siapa berkata nih? Dan berkata kepadanya si Bilis kepada Yesua, semua itu akan kuberikan kepadamu, kepada Yesua ya. Mu ini Yesua.
Jika engkau sujud menyembah aku, pertanyaan saya, siapa yang menciptakan alam semesta? Udah jangan beleng-beleng. Siapa yang menciptakan alam semesta? Oke. Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Yesus Hamasiah, karena dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya dah, Jadi ya. gini ya, iblis atau setan itu kan penipu. Dia nggak bisa memberikan apa-apa, dia hanya menipu. Ya, dia mencobai. Makanya Tuhan Yesus bisa nggak dicobai? Nggak bisa. Walaupun iblis mencobai Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa dicobai. Artinya Yesus Hamasiah ya tidak bisa dicobai oleh siapapun. Karena Yakobus 1 ayat 13, Elohim tidak bisa dicobai. Walaupun si iblis mencobai, karena apa? Tidak berhasil si iblis ini mencobai Tuhan Yesus. Tadi pencobaannya apa? Iblis bilang gini, sembahlah aku, nanti kuberikan seluruh isi dunia ini kepadamu. Tuhan Yesus Hamasiah menyembah iblis nggak? Enggak, saudara. Aku nggak tanya menyembah. Aku nggak bertanya menyembah. Aku Aku nggak tanya sembahnya. Pencobaannya apa Iya. dulu? Kan Oke, iblis aku nggak tanya mencobai, sembahnya. Aku nggak tanya sembahnya. Sembahlah Iya, aku. Aku akan Enggak, memberikan seluruh dunia ini kepadamu. Yesus Hamasiah mau nggak menyembah iblisnya? Yang aku tanya itu bukan itu. Yang aku tanya bukan Elohim itu, tidak Rika. bisa dicobai. Rika, sabar dulu, Rika. Rika, Kok kamu Rika, tantrum? sabar. Kok kamu tantrum? Sabar Itu dulu, konteksnya makanya apa aku dulu? yang aku Apa tanya, dulu yang aku tanya bukan itu. Yang dicobai Sabar apa dulu, dulu? sabar. Iya, iya, Si Yesua. iblis mencobai Tuhan Tapi Yesus. pertanyaanku bukan itu. Kacang yang di bawah. Permen yang haus. Sabar dulu, Rika. Pertanyaanku bukan itu, Rika. Pertanyaanku bukan itu. Sabar dulu, sabar. Sabar dulu, sabar. Saya bukan Rika. Ya, anggaplah kau aku panggil Rika sekarang. Aku Roma. Roma, gitu lah. Sabar dulu. Pertanyaanku bukan itu sebenarnya. Pertanyaanku Cukup bukan Roma, itu. cukup Roma. Pertanyaanmu cukup Roma, karena kamu dari tadi nggak bisa jawab Roma. Rika, Habis sabar ini, dulu. Roma. Nah, ayo ngaku buat teman-teman yang Kristen yang baru dengar bagaimana cerita tentang Adam ini di Islam ya. Apakah kalian baru dengar? Siapa yang senyum-senyum menontonnya? Coba berikan komentar kalian teman-teman di kolom komentar ini. Berikan juga like-nya, subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Salam kasih dari terang dunia.